Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita hormati para habaib. Al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Mustafa bin Aqil Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Al-Mahdali, Al-Habib Ali Al-Habsyi, para asatidz yang saya hormati, Al-Ustadz Abu Khair, Al-Ustadz Bahauddin, Al-Ustadz Saifuddin, Al-Ustadz Taha, Al-Ustadz Sanji, Al-Ustadz Ma'sum, Al-Ustadz Khazin, juga para asatidz yang ini malam banyak hadir, Al-Ustadz Haji Manin, ya, juga Al-Mukarram wal Muhtaram baru kelihatan Habib Ibrahim bin Sumaid, juga Al-Ustadz Abdul Aziz, orang tua kita, Bapak Kayan, juga Bapak RT Ranan, beserta para orang tua lain yang saya tidak sebut satu persatu namanya, para tokoh masyarakat, mohon maaf. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, para tokoh kita, orang tua kita, semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para panitia perayaan Maulid dan juga para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di Musalla Al-Ulum dalam rangka peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita duduk malam hari ini semoga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para orang tua, para guru, bil khusus yang mewakafkan Musalla Al-Ulum, Bapak Haji Sakam, juga para jamaah Musalla Al-Ulum yang sudah mendahului kita, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti yang ceramah Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas lagi dalam perjalanan kemari. Ini saya cuman ngingetin ngomong sedikit ya. Nanti Habib Ahmad yang lebih panjang, juga Habib Mustafa juga nanti mungkin akan menyampaikan mau'izahnya. Saya cuman mengingatkan sama para hadirin dua. Yang pertama, kita kadang sering hadir maulid, ya. Saya liatin mukanya pada nih, mukanya nih kadang-kadang ya, sering saya lihat nih tiap acara maulid ada, ya. Alhamdulillah. Tapi ini mohon maaf saya duduk ya, boleh apa enggak? Mustarih, mustarih ini. Sering kita hadir maulid,
Apa sih tujuan kita datang maulid? Kita tanya pada hati kita, apa tujuan kita hadir merayakan, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuannya, segala sesuatu ada niat. Innamal a'malu binniyat. Semua perkara, semua perbuatan ada niatnya. Semua. Ya. Termasuk kita hadir maulid. Apa niat kita hadir maulid? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, kita hadir maulid, kita niatkan, ya Allah, saya hadir maulid nih sebagaimana yang diniatkan oleh pendahulu-pendahulu saya, ulama ussalihin, salafunas salih. Mereka hadir maulid, mereka berniat untuk hadir maulid. Banyak yang mereka niatkan, saya masukkan niat saya sebagaimana yang mereka niatkan, ya Allah. Di antara kita hadir maulid adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tiap malam hampir, tapi kadang-kadang saya perhatiin kalau disebut nama Nabi yang sholawat dikit, yang sholawat dikit. Bengong, banyakan bengongnya. Mikirin apa? Mikirin apa sih? Ya, nggak usah dipikirin dunia mah. Ya. Ketika disebut nama Nabi, buru-buru baca sholawat. Katanya cinta, hadir maulid. Apain hadir maulid? Saya cinta sama Nabi, saya mahabbah sama Nabi. Tapi disebut nama Nabi, sholawat kagak. Bener cintanya? Apa cuman hadir maulid ngarah ke buli? Hah? Karena niat itu perlu bukti amal. Perlu bukti amal. Niat di hati, saya hadir maulid karena cinta sama Nabi. Tapi begitu disebut nama Nabi diem, atau ketika sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang jawab backing vokal sama beberapa jamaah doang, enggak semuanya seru. Menjawab semua, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya jawab, semuanya baca. Kalau urusan ibadah mah Pak jangan ngandel. Tahu ngandel? Bekia-kia. Tahu bekia-kia? Ngandel ya sama. Udah banyak ini yang jawab. Jangan. Kalau bisa semuanya jawab. Kayak salam modelnya, kayak kita umpama nih ada orang datang, kita lagi duduk rame-rame, ada orang datang nih, assalamualaikum, kan wajib jawab salam ya. Fardu kifayah tuh yang lagi ngumpul tuh jawab salam fardu kifayah. Satu yang jawab, yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau bisa yang bagus semuanya ikut. Kenapa sebabnya? Kalau semuanya jawab, semuanya dapat pahala. Jangan ngandel, udah dijawab ini sama dia. Kayak nggak butuh sama pahala. Jangan. Kalau bisa semua jawab, kan apal. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apal gak? Kecuali kalau gosidah yang susah-susah kalimah. Kayak tadi tuh, khairul bariyah nazara ilayah. Mungkin ada sebagian yang apal, ada sebagian yang udah yang nggak apal begini aja, nah begitu aja udah. Iya, jangan pelit mulut kita, jangan pelit. Mau nanti di hari kiamat nggak ngelihat Nabi, mau
Mau gak? Ini ancaman buat dari Nabi SAW nih, ancaman dari Nabi buat umatnya. Hati-hati. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang gak ngelihat aku di hari kiamat. Celaka nih orang. Nabi gak dilihat di hari kiamat nanti. Jangan lagi ketemu, ngelihat aja enggak. Sedangkan orang kalau mau selamat, syafaat yang paling pertama yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai syafaatul uzma, pertolongan yang besar buat manusia. Jangan lagi umatnya, seluruh umat para nabi bakal ditolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan lagi ketemu, ngelihat aja enggak kata Nabi. Wailun liman lam yarani, celaka orang yang enggak ngelihat aku nanti di hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah nanya, man lam yaraka ya Rasulullah, siapa yang enggak ngelihat engkau ya Rasulullah? Qala man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, yang apabila aku disebut di sisinya, di depannya dia dengar sebutan namaku, dia dengar, tapi walam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang enggak ngelihat aku nanti di hari kiamat. Di dalam Maulid Barzanji dikatakan setiap fasal disebutkan. Di setiap fasal disebutkan al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu wa na'imuha, syurga dan nikmatnya semua, syurga dan nikmat syurga semuanya sa'dun, disiapkan buat siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, buat orang yang bersolawat, memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen gak masuk surga? Pengen gak? Rasulullah banyakin baca solawat. Tuh surga disiapin untuk orang yang baca sholawat sama Nabi, untuk orang yang memberi salam sama Nabi. Jangan berat. Katanya pengen masuk, jangan pengen doang, semua gak pengen. Pengen gak kaya? Pengen gak? Tapi diem baik di rumah gak kerja, bisa apa enggak? Pengen masuk surga kudu usaha. Enggak berat, sholawat di mulut, enggak kerja di mulut doang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Setiap disebut nama Nabi. Jadi tiap maulid itu ada peningkatan. Jangan tiap maulid hadir, tiap malam maulid, tapi ketika disebut nama Nabi diem, sholawat enggak ngikutin. Mau ngapain? Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi niat nih perlu bukti, mahabbah perlu bukti, cinta ente kepada Nabi perlu bukti. Di antaranya itu tadi, yang pertama. Dan yang kedua itu juga. Satu lagi, kalau baca doa nih Pak, doa apa aja, doa maulid kayak, doa tahlil kayak, angkat tangan kita. Nih, angkat tangan, amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim, amin, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Biar khusyuk. Karena doa yang dibaca pasti bagus, apalagi doa maulid tadi itu yang dibaca. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami semua adalah di antara orang-orang yang wajib menerima syafaat Nabi Muhammad. Mau gak nerima syafaat Nabi Muhammad? Pengen gak? Amin, amin, amin. Biar gak tahu artinya juga amin aja udah. Gak ada yang namanya ustadz atau baca
Habib baca doa tahlil, baca doa maulid, doain yang jelek-jelek. Ya Allah, mudah-mudahan biar pada miskin semua. Ada gak begitu? Enggak ada. Semua doa yang dikarang semua artinya baik. Udah amin aja, mau ngerti ke mau nggak ngerti amin. Jangan ngobrol. Ngobrol, baca doa ngobrol. Atau aminnya amin. Tangannya begini. Kayak ngomong enggak. Sedangkan salah satu adabnya doa ilhah. Ilhah tuh apa ya? Histeris. Amin. Amin. Kayak kita lagi minta duit sama emak kita, gimana sih? Nyam duitnya, nyam duitnya. Ya, kalau kita mintanya pengennya banget, dikasih apa enggak kira-kira? Dikasih enggak? Dikasih. Pengennya banget soalnya. Nah kalau kita mintanya tuh, atau tukang minta-minta datang ke rumah kita. Assalamualaikum Pak, saya minta Pak, minta rezekinya Pak, minta uangnya Pak, saya butuh Pak. Kita kesian ngelihat dia, kita kasih. Benar apa enggak? Tapi kalau tukang minta-minta, minta duit. Atau mintanya mau enggak? Minta duit Pak. Jangan lagi ngasih, gedeg iya kita, benar enggak? Jadi kalau minta tuh biar niat maunya tuh banget. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Artinya ya Allah berikan kami rizki supaya bisa ziarah ke makam Nabi tiap tahun. Oh, baru aminnya kencang. Tahu artinya? Makanya aminnya tuh biar bener. Handphone tuh taruh Pak, silent dulu. Kalau perlu kalau hadir pengajian maulid matiin dulu tuh handphone. Jangan main handphone. Ya. Moto apa segala macem. Kalau video mah kali kalau buat dijadikan ini buat apa namanya? Buat ntar kalau misalkan buat apa? Dokumentasi boleh. Ini moto. Bikin status. Ya. Hadir maulid di Al-Ulum. Ya. Hawanya dingin, kebulinya belum datang. Jangan. Ya. Yang benar hadir yang khusyuk sampai akhir. Kalau hadir maulid itu sampai akhir biar khusyuk. Ya. Ini jangan pada ribut hadir maulid ngobrol apa segala macam. Giliran dibagiin kebuli, dibagiin nampan. Wah, paling berisik dia. Nih gua nih belum nih. Padahal mata dengerin kayak kagak itu ceramah dia. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya mau ngingetin. Yang kedua nih sedikit. Kita ini diberikan nikmat iman, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita mau bayar sama dunia seisi-isinya punya kita nih. Ini dunia seisi-isinya punya kita semua. Kita mau bayarin tuh nikmat iman, nikmat Islam, nggak bisa kita bayar Pak. Kita dikasih sama Allah percuma. Nikmat iman, nikmat Islam. Pelihara tuh nikmat. Idza kunta fi ni'matin, idza kunta ala ni'matin far'aha. Kalau engkau mendapatkan satu nikmat, jaga tuh nikmat yang benar, jangan sampai hilang. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, jaga tuh nikmat sehat, banyakin bersyukur sama Allah. Kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, jaga tuh nikmat iman, nikmat Islam. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik keluar. Jangan sampai dicabut tuh nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Pelihara, jaga nih akidah kita nih umat Islam nih umat Nabi Muhammad. Nih nikmat mahal, jaga yang benar. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan akidah kita jadi goyang. Apa diantaranya? Diantaranya kita ikut dalam ibadah orang-orang yang di luar jangan. Jaga nih nikmat. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir wanti-wanti dalam kitabnya Sulamut Taufik
bahwasannya banyak orang yang terpeleset sebab omongannya dia keluar dari Islam. Bahkan kata Nabi, banyak di akhir zaman orang pagi muslim sore kafir dia. Na'udzubillah min, sore muslim pagi udah kafir. Karena sebab omongan yang dia ucapkan menyebabkan keluar daripada Islam, diangkat keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ibadah-ibadah mereka tuh jangan pernah kita ikutin. Jangan, kita umat Islam ada syiar-syiar tersendiri dah, ada batasan. Toleransi itu ada batasnya Pak. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, sebab kita melakukan itu naudzubillah min dzalik Allah cabut kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Kayak kemarin tanggal 25 ya, hari Natal, enggak usah kita ngucapin selamat. Mau ngapain? Mau ngapain? Ngucapin selamat Natal mau ngapain? Enggak perlu. Ini yang bisa menggoyangkan akidah ini. Atau ada lagi yang sampai ke gereja datang main hadroh. Astaghfirullahaladzim. Saya bingung ngelihatnya. Maaf Pak ya, kita kalau ngelihat orang maksiat kita datang nemenin, haram apa enggak kira-kira? Kata Nabi kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang ngelihat kemungkaran kalau bisa dia rubah dengan tangannya, rubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, rubah dengan mulutnya, ngomong, nasihatin. Kalau enggak bisa, pakai hatinya. Minimal dia ingkar akan perbuatan itu. Dia ingkar akan perbuatan yang orang lakukan tuh maksiat, ingkar. Enek sama perbuatan tersebut. Nah kalau sampai nemenin ngobrol, ingkar apa enggak kira-kira? Ingkar apa enggak? Nemenin ngobrol, orang lagi mabuk ditemenin sama dia. Ingkar apa enggak tuh kalau begitu? Kagak, ingkar. Lah nemenin, dia enggak pungkiri itu maksiat yang dilakukan oleh orang yang mabuk itu, malah ditemenin sama dia. Berarti dia rela, ridho dengan perbuatan orang mabuk itu. Ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Ridho dengan kemaksiatan sama seperti berbuat. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar dosanya daripada kekafir. Tidak ada maksiat yang lebih besar dosanya daripada kekafiran. Maksiat yang lain masih bisa Allah ampuni, tapi kekafiran tidak bisa Allah ampuni. Kekafiran Allah tidak akan mengampuni. Bukan tidak bisa, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka sedang menyembah Tuhan mereka, kemudian kita iringi dengan hadrah, berarti kita ridho dengan perbuatan mereka dong. Apalagi sampai ngasih tumpeng, sampai qosidahan, sampai nyanyi-nyanyi, pakai jilbab. Saya lihat di gereja nyanyi-nyanyi. Astaghfirullahaladzim. Toleransi cap apa begini? Ente secara tidak langsung menelanjangi ente punya iman, ente punya keislaman, ente telanjangi. Tidak punya pendirian kalau begitu. Bukan berarti kita nggak toleransi kalau kita nggak datang, enggak. Kalau ada orang kafir yang mengatakan itu kan cuma ucapan, kadang kita tanya sama mereka, mau gak mereka nyebut 2 kalimat syahadat? Mau apa enggak kira-kira? Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh enggak mau. Lah kan itu cuma ucapan. Kenapa ente enggak mau ucap 2 kalimat syahadat? Jangan, hati-hati Pak. Toleransi ada batasnya, kita punya batasan. Kita punya aturan. Islam ini punya aturan. Jangan jaga nih keimanan, keislaman, jaga bawa ampe mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Hati-hati. Makanya deketin majelis
ilmu, deketin ulama-ulama yang istiqamah, yang benar-benar saleh. Ulama yang dakwahnya bukan karena duit, bukan karena pangkat, deketin tuh. Kalau yang karena duit, karena pangkat, bukan malah mendekatkan ente sekalian kepada Allah, malah bikin jauh ente dari Allah. Deketin ulama-ulama yang istiqamah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Juga besok tahun baru nih, nggak usah pakai tiup trompet apa, nggak usah, mau ngapain. Sekarang tahun baru Masehi. Masehi itu diambil dari kata-kata Al-Masih. Al-Masih yang bikin orang-orang kafir. Bulannya aja nama-nama kerajaan Yunani, kerajaan kafir tuh. Januari, Februari. Wow, Februari apa kata namanya rajanya, nggak ngerti saya mah. Maret, April itu nama-nama. Bukan kita yang mesti ngerayain, kita ngerayainnya malam tahun baru Kalau kita mau rayain malam tahun baru, boleh dah, nggak apa-apa, bakar ikan mah. Sebelumnya doa dulu. Mari kita berdoa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tahun 2020 kita tambah taqwa lagi kepada Allah. Tambah rezeki kita lagi, tambah dekat sama Allah. Tambah rajin sholat, tambah rajin ngaji, itu baru benar. Habis itu bakar ikan, boleh, nggak apa-apa. Mau bakar sendal jepit gitu boleh. Nggak usah pakai topi-topi yang apa? Yang kerucut. Terus lagi niup-niup trompet. Ini kadang-kadang udah aki-aki masih niup trompet baik. Ujung-ujungannya napasnya habis, modar dah. Masang petasan, enggak usah pakai ngitungin 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mau ngapain? Kalau udah 0, ngapa udah? Terus ngapa habis itu? Jangan, nggak usah begitu-begitu, ngapain? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang nyerupai satu kaum, dia di antara kaum tersebut. Nanti nih Februari tanggal 14, Valentine. Mau ngapain? Jadi ngasih coklatnya setahun cuma sekali. Ngasih bini coklat setahun cuma tanggal 14 doang. Kebangetan bakhil orang. Ngasih bini coklat setahun cuma sekali. Jangan pakai ngerayain gitu. Itu orang kafir, itu hari-hari syiarnya orang kafir. Kita nggak usah pakai ngikut. Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.